Pasuruan ini unik, Mas. Unik. Kultur jelas berbeda. Kultur. Keras sama-sama keras. Sama-sama keras. Sama-sama keras. Bekasi Kota juga keras. Oh gitu ya. Di sini juga keras, tapi kultur yang berbeda. Kalau dokter mengobati penyakit fisik yang diderita, nah kalau polisi bisa dibilang penyakit peradaban ya. Iki loh, ngobrol Pasuruan. AKBP Arman, Kapolres Pasuruan Kota. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Yang penting sehat, seger, waras itu saat ini ya. Bener. Sehat, waras. Nah, itu. Nah, dan ya ini santai aja lah. Cita-cita dulu jadi polisi, pengen menjadi polisi atau gimana? Enggak, Mas. Enggak. Aku cita-citaku dulu tahu, dokter. Iya, dokter, ya? Dokter. Dari saya SD, SMP itu SMA udah berubah karena masuk SMA Taruna ya. Jadi SD, SMP itu cita-cita saya dokter. Terus kenapa masuk Taruna kalau gitu? Nah, ada ceritanya ini. Iya. Jadi waktu SMA, saya masuk SMA Taruna Nusantara. Waktu SMA itu memang masih ada kepengen jadi dokter masih. Waktu di sekolah di SMA Taruna Nusantara yang di Magelang, ya. Di sana kan kebanyakan alumnusnya itu masuk ke TNI dan Polri, kebanyakan. Walaupun ada yang beberapa juga sipil dan di luar negeri saat ini. Nah, kelas 1 pengen jadi angkatan udara. Oh ya. Iya. Kelas 2, naik kelas 2, berubah lagi pengen jadi angkatan darat. Nah, kelas 3 berubah, pengen jadi polisi. Polisi, iya. Tapi waktu kelas 3 mendekati kelulusan, saya tetap daftar ke kedokteran UGM dan masuk daftar juga ke Akpol. Jadi saya daftar 2, iya. Dan alhamdulillah waktu kelulusan, dua-duanya lulus. Di UGM jurusan itu tadi. Kedokteran lulus. Akpolnya lulus. Nah, akhirnya milih Akpol. Lo kan cita-cita dokter. Nah, itu dia. Aneh kan? Nah. Ada yang mengaruhi kayaknya ya? Bukan. Jelas mempengaruhi jelas selama di SMA Taruna itu pengaruh dari senior-senior yang alumnus banyak. Sebelum masuk Akpol, Sebelum masuk Akpol kan di SMA. Oh iya, daftar di banyak UGM pengaruh dari alumnus SMA Taruna sehingga mengarahkan untuk ke arah Polri atau TNI. Nah, terus pertimbangan saya juga, walaupun dua-duanya lulus, saya berpikir waktu itu gini, Mas, kalau masuk ke kedokteran UGM itu kan biaya sendiri. Oh ya. Biaya sendiri. Padahal kalau masuk ke Akpol itu biaya negara. Nah, inilah yang membuat saya memilih ke Akpol karena saya sudah tidak mau memberatkan orang tua. Iya. Emang kelahiran mana dulu? Makassar. Iya. Kok jauh? Jauh. Kalau kita tinggal di Makassar aja nggak berkembang, Mas. Oh gitu. Jadi keluar dari Makassar mulai kapan berarti? SMP. Oh SMP. Lulus SMP langsung ke Magelang. Yang awalnya saya tidak tahu Magelang itu di mana ya. Oh iya. Umur SMP, lulus SMP langsung ke Magelang, Jawa Tengah. Nah, sekarang kan milih sesuatu yang kayaknya sudah mantep banget dan sekarang juga sudah berseragam coklat menjadi anggota polisi. Rasanya gimana? Perbedaan dari ketika kalau dokter saya begini, kalau mantepnya mulai kapan tuh kayaknya jadi polisi ini? Mantepnya itu ya pas SMA itu kelas 3 ya. Sebenarnya waktu kelas 3 itu dua-duanya mantep, Mas. Tadi saya udah bilang dua-duanya saya lalui tesnya. Dan alhamdulillah lulus ya. Nah, menurut saya karena jalan sudah saya ambil menjadi polisi, ya kan? Ya saya harus menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan baik. Dan menurut saya, walaupun saya belum pernah jadi dokter, tapi teman saya banyak dokter. Saya sering diskusi sama teman dokter, ya nggak jauh beda. Kita mengobati sesuatu. Kalau dokter mengobati penyakit fisik yang diderita, nah kalau polisi bisa dibilang penyakit peradaban ya, penyakit bisa kemanusiaan, bisa kejahatan, penyakit hati termasuk penyakit akhlak. Gitu. Jadi sama-sama mengobati, membuat sesuatu menjadi mengarah yang ke lebih baik gitu.
Nah, jadi polisi, kemudian sudah mulai berkarir kan ya? Lulus Akpol 2002, benar? 2002. 2002. Kemudian berkarir juga di Polda Metro. Ya, termasuk terakhir jadi Kasat Reskrim di Bekasi ya? Betul. Bekasi Kota. Nah, ini kan dunia reskrim kan? Saya kebetulan lulus pertama kali itu 2002 itu masuk ke Polres Serang. Oh, Serang. Nah, Polres Serang itu saya langsung dikader menjadi polisi reserse. Waktu itu Kapolresnya Pak Aridono, mantan Wakapolri ya, dan Pak Tito Karnavian, sekarang Mendagri. Nah itu Kapolres saya yang ketika di Serang. Waktu saya masih pangkat Ibda, dan beliau Pak berdua Tito lah. Masih Kapolres ya? Iya, waktu itu Pak Aridono, Pak Tito Karnavian masih Kapolres, dan beliau berdua lah yang mendidik saya untuk menjadi reserse. Dan itu sepanjang karir memang banyak di reserse terus. Suka dukanya dan di reserse dan di suka dukanya ya, asik sih. Menurut saya banyak hal baru dan selalu baru kalau kita di dunia reserse, karena perkembangan hukum itu selalu berubah-berubah. Jadi dinamika yang ditemukan di reserse sangat-sangat dinamis. Iya, perkembangan hukum berubah terus, ya kan? Perkembangan peradaban juga berubah. Sementara kejahatan itu mengikuti perubahan peradaban. Begitu ya? Oh jelas. Dulu undang-undang ITE ada nggak? Kejahatan ITE tidak ada toh? Tidak ada. Nah, kejahatan peradaban berubah, kejahatan berubah, meningkat. Dan itu sepanjang karir yang jenengan ikuti, mungkin banyak ya perkembangan bagaimana orang kemudian berperilaku, melakukan tindak kejahatan sampai pada hal yang sifatnya jelas. Jelas banyak saya temui di lapangan. Nah sekarang posisinya sudah di pucuk pimpinan lah. Wah belum pucuk ini Mas. Pucuknya Polres Pasuruan Kota ini siapa lagi? Orang nomor 1. Pucuknya Pasuruan Kota ya. Ya. Kan bertahap dan. Amin. Dari Kasat Reskrim ya yang menangani banyak hal kaitannya dengan kejahatan kriminal terutama. Kemudian menjadi seorang Kapolres yang ditangani juga tidak hanya kaitannya dengan kejahatan kriminal. Anak buah yang dibawa juga macam-macam kan dan dengan karakter. Macam-macam karakternya. Gimana dan menjadi? Nah, ini sudah 1 tahun ya menjadi Kapolres. Sudah 1 tahun Mas. 1 tahun. Apalagi di Pasuruan dan Pasuruan ini kan. Kenapa? Pasuruan kenapa ini? Ya Mas, ini Pasuruan kan yang pertama. Kalau saya melihat sih Pasuruan ini lebih banyak kepada seorang kadang-kadang ya kalau mau berkarir dari satu hal yang akan meningkat ke karir yang lebih tinggi biasanya banyak yang datang dari Pasuruan loh. Gitu ya, amin. Ya. Jadi gini Mas, kalau dunia reserse tadi kan semua masalah kriminal ya. Untuk menjadi Kapolres kita harus melihat perspektif itu sudut pandang dari berbagai macam perspektif ya, bukan hanya kriminal. Kalau Kapolres sudah harus bisa manajemennya jalan, ya kan, administrasinya jalan, kemudian pengambilan keputusan, kebijakan harus jalan. Nah ini hal baru yang menjadi tantangan bagi saya tentunya. Apalagi tadi Mas Yogi bilang, apalagi di Pasuruan. Wah, Pasuruan ini unik Mas. Unik. Soalnya kan komandan kan dari Bekasi ya, Bekasi Kota ya. Bekasi Kota yang ikut Polda Metro Jaya juga pernah kan ya di Jakarta dengan dinamika yang berbeda kan secara kultur masyarakatnya. Kultur jelas berbeda. Keras sama-sama keras. Sama-sama keras. Bekasi Kota juga keras. Oh gitu ya. Di sini juga keras, tapi kultur yang berbeda. Nah, kultur yang berbeda kalau dari sudut pandang antropologi sosiologi ini sangat menarik Mas. Sekali dengan ngomongin antropologi psikologi. Kita harus bisa mengetahui antropologi sosiologi Mas. Kalau kita berada dinas di suatu daerah, kita harus pelajari kulturnya. Kalau nggak kita pelajari kulturnya, kita tidak akan bisa menyatu dengan masyarakat itu. Gitu. Setahun merasakan dan ada merasakan tabrakannya, enggak baik-baik. Pasuruan Kota baik-baik. Tidak secara psikologi maksudnya. Oh ya ini karakternya dengan yang di
Beda, ada perbedaan, tapi untuk dinamisnya sama-sama tinggi. Sama-sama tinggi. Iki lo ngopas ngobrol Pasuruan.